Contoh kalimat selanjutnya, Chotto ukagaimasu ga, kono chikaku ni bastei ga arimasu ka? Nah, ini antara si penutur dengan lawan tuturnya yang ia tanya, ya. Jadi hubungannya betul-betul hubungan yang tidak kenal. Ini ketemu di jalan, menanyakan, saya mau bertanya apakah di sini ada halte bis, ya. Jadi Chotto ukagaimasu dari ukagau itu berasal dari kiku, bertanya. Chotto kikimasu ga sama dengan itu. Hanya karena di sini lawan tuturnya adalah orang yang tidak dikenal, orang yang tidak akrab, maka sebaiknya menggunakan bentuk halus. Chotto ukagaimasu ga. Nah, ga di situ sudah pernah belajar ya. Ga di situ bukan tetapi, tapi untuk menghaluskan atau lebih melembutkan ungkapan atau kalimat yang kita ucapkan. Kono chikaku ni bastei ga arimasu ka? Apakah di dekat sini ada halte bis? Contoh kalimat berikutnya, Kino classmate to buchou no otaku e ukagaimashita. Nah, di sini kelihatan bahwa penutur itu sedang bercerita tentang apa yang ia lakukan, yaitu berkunjung ke rumahnya Bucho, general manager ya. Jadi Kino kemarin saya dengan classmate, dengan teman-teman kelas, Bucho no otaku e ukagaimashita. Otaku adalah bentuk halus dari uchi. Bucho no uchi ya. Uchi lebih bentuk halusnya otaku. Ukagaimashita, ikimashita sama dengan itu. Jadi di sini meskipun saya bukan berkata kepada Bucho, tetapi karena saya menghormati Bucho, saya meninggikan Bucho, oleh karena itu menggunakan verba yaitu verba yang merendahkan diri saya sendiri, yaitu humble expression di sini ukagau sebagai ganti dari iku. Okyakusama, kippu o haiken shimasu. Nah, di sini okyakusama itu dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan tamu ya. Tetapi dalam bahasa Jepang, okyakusama itu lebih luas lagi dari sekedar tamu. Kalau tamu kan image-nya orang yang berkunjung ke rumah kita atau berkunjung ke toko atau ke restoran. Tetapi di dalam bahasa Jepang, okyakusama atau okyakusang itu adalah customer atau pelanggan juga bisa. Jadi penumpang dalam kendaraan umum juga okyakusama ya. Pokoknya customer itu diartikan okyakusama. Kippu haiken shimasu. Kippu karcis, haiken shimasu itu sebagai ganti atau bentuk humble dari mimas atau miru ya. Kippu o mimas. Jadi ini kelihatannya sedang pemeriksaan karcis di dalam kereta atau yang lainnya. Selanjutnya, mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Irashaimase, onimotsu o omachi shimashou ka? Iie, kekkou desu. Karoi desu kara. Dewa, saki ni fronto de check-in nasatte kudasai. Ato de kakari no mono ga o buya made go annai itashimasu. Jadi dalam percakapan ini adalah percakapan antara tamu hotel mungkin ya, sepertinya tamu hotel dengan petugas hotel. Ya, petugas hotel karena dia berhadapan dengan tamu, maka sebisa mungkin dia merendahkan dirinya sendiri untuk meninggikan atau menghargai tamunya. Irashaimase, nimotsu itu barang ya, barang bawaan. Ini pun dihaluskan dengan menambahkan o. Onimotsu o omochi shimashou. Omochi suru ya, adalah bentuk humble dari motsu. Mochimashou ka sama dengan itu kalau bentuk biasanya. Tapi ini menggunakan omochi shimashou ka. Nah, tamunya berkata, iie, kekkou desu, karoi desu kara. Iie, tamu pun meskipun dia derajatnya dianggap lebih tinggi di situ, menggunakan bahasa halus. Jadi bahasa halus itu sebetulnya bukan hanya untuk meninggikan saja atau merendahkan diri sendiri, bisa juga sebagai aksesoris atau orang menyebutnya bikago ya, untuk mempercantik supaya dirinya tampak elegan, supaya dirinya tampak lebih anggun, lebih berwibawa, makanya menggunakan bentuk halus itu sering juga digunakan. Meskipun ia berbicara dengan orang yang lebih rendah dari dirinya. Sehingga di sini juga iie kekkou desu. Kekkou itu sebetulnya sama artinya dengan
ii desu ya. Tetapi satu step lebih tinggi atau lebih halus daripada ii desu. Kalau ii desu kan terkesannya kaku gitu, tapi kalau kekko desu itu lebih lembut, lebih halus ya. Jadi dia untuk membuat dirinya lebih berwibawa atau lebih elegan. Karui desu kara ya. Nah, petugasnya kemudian mengatakan lagi, dewa saki ni fronto de check-in o nasatte kudasai. Dewa, kalau begitu silahkan nasatte kudasai itu sebetulnya dari check-in shite kudasai ya. Check-in suru, bentuk ini menggunakan bukan humble lagi, tetapi bentuk songkei ya. Jadi menghormati, menggunakan, karena yang akan melakukan adalah tamunya, sehingga nasaru di sini check-in o nasatte kudasai. Nah, selanjutnya atode kakari no mono ga oheya made go annai itashimasu. Nah, selanjutnya atode nanti kakari no mono ga petugas oheya made go annai shimasu. Petugas akan mengantar ya, go annai suru itu memandu, akan mengantar sampai ke kamar. Di sini yang melakukan mengantarnya itu adalah petugas, sehingga perlu untuk mengucapkannya dengan humble expression ya, atau ungkapan humble, yaitu go annai itasu. Itasu sebagai ganti dari go annai shimasu. Nah, bukan hanya suruhnya saja yang diubah menjadi itasu, tetapi anainya juga diberi tambahan go ya, karena anai adalah nomina. Go annai itashimasu. Begitu pula dengan heya ya, kamar itu supaya lebih halus lagi karena ini menghormati, menjadi oheya ya. Oheya made go annai itashimasu. Jadi ini oheya dan go annai itu menggunakan ungkapan untuk meninggikan lawan bicara, dan annai suru itu dengan merendahkan karena pegawai nanti yang akan mengantarnya. Untuk menyatakan humble expression atau ungkapan humble atau ungkapan merendahkan diri sendiri, selain dengan verba yang sudah ada pasangannya seperti tadi iku menjadi mairu dan seterusnya, juga ada cara lain, yaitu dengan mengubah bentuk verba ke dalam bentuk mas. Masnya dihilangkan, ditambah shimas, diberi awalan o sebelumnya ya. O nani shimas atau go nani shimas ya. Perihal penggunaan o dan go sudah kita lihat dalam video sebelumnya ya. Saya ulas sekali lagi, penggunaan nomina atau adjektiva di dalam bahasa Jepang juga bisa menggunakan bentuk halus, yaitu dengan menambahkan o atau go. Nah, penggunaan o atau go ini biasanya pada umumnya go itu ditambahkan kepada nomina atau kosakata yang berasal dari Cina atau disebut kanggo ya. Biasanya cirinya dari Cina ini adalah yang memakai beberapa kanji ya. Sedangkan o adalah biasanya dirangkaikan dengan kosakata wago atau yang asli Jepang ya. Tetapi pada umumnya memang dalam pemakaian sehari-hari kita sering menemukan penambahan o, meskipun ada beberapa yang menggunakan go. Nah, jadi perubahan bentuk mas ini juga merupakan salah satu cara untuk menyampaikan bahasa dengan bentuk humble atau merendahkan diri sendiri.